Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus sholihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Segala puji bagi Allah, dengan nikmatnya segala kebaikan menjadi sempurna. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang jamaah Jumat pasca puasa setelah menjalani Idul Fitri, kita mungkin merasa ada kebanggaan, ada kebahagiaan, karena dijanji kutiba alaikumusiyam, takwalah yang akan diterima, dan manusia yang takwa diperuntukkan menjadi penghuni surga. Tetapi hal pernyataan tersebut tidak membuat kita harus lupa diri, karena di perjalanan singkat kehidupan dunia, setan tidak pernah berhenti untuk menggoda Bani Adam agar celaka dan binasa, dan tidak termasuk kepada golongan hamba yang bersyukur. Untuk itu kita mencoba untuk menelisik satu ayat Al-Quran yang kita telah faham. Sebelumnya setan itu yang penyebutannya bahkan masih dalam bahasa iblis. Sebelumnya bahkan ia adalah berasal dari bangsa jin yang 1000 tahun melaksanakan ibadah kepada Allah di bumi. Allah tingkatkan ke langit dengan 7 samawat, maka 8000 tahun dia melaksanakan ibadah dengan penuh keikhlasan, dengan penuh perjuangan. Maka di dalam dirinya tersemat satu kebanggaan bahwa dialah yang menjadi orang pertama atau makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi yang sebelumnya Allah memberikan gelar Rahim, hak tanpa titik, yaitu makhluk yang dicintai, makhluk yang dikasihi, dengan beribadah ribuan tahun tersebut mendadak kemudian menjadi rojim. Di hak tersebut bertitik bawah, yang artinya dikutuk atau dilaknat. Mengapa? Karena ibadahnya tidak diperuntukkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, tetapi yang dilakukannya sebagai satu andalan bahwa ia merasa menjadi yang terbaik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina kadzdzabu, dan orang-orang yang mendustakan bi ayatina, kepada ayat-ayat kami, tanda-tanda kekuasaan kami, baik di langit maupun di bumi. Dan bahkan diri kita pun merupakan bagian dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi orang yang jumawa, tetapi orang yang merasa digdaya dan perkasa, yang dimilikinya tidak disadari sebagai anugerah ilahi, tetapi adalah
kepiawaian tangan dan kecerdasan pikiran menurutnya. Maka kalau hal itu terjadi bukan saja ada di diri syaitan laknatullah, tetapi mungkin juga manusia tersebut adalah sama menjadi iblis, yang artinya putus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, kalau fitnah pertama di langit dilakukan oleh Ijajil atau Idajil, pemuda jin tersebut yang sudah beribu-ribu tahun beribadah, tetapi kemudian mendapat laknat dari Allah ketika diminta sujud oleh Allah kepada Adam alaihissalam. Usjudu, sujudlah kalian li Adam, kepada Adam. Fasajadu, maka malaikat bersujud, illa iblis, kecuali iblis. Iblis itu yang tadi berasal dari jin, yang dia ditingkatkan derajat dan kehormatannya oleh Allah, tetapi menjadi istakbar, menjadi sombong. Ini pelajaran bagi kita. Walaupun kita sudah melakukan amalan badanian, amal secara badani, yaitu melaksanakan zakatul fitri, sebelumnya melaksanakan saum Ramadan, sebelumnya atau di malamnya melaksanakan qiyam Ramadan, kalau dibandingkan durasi dan lamanya waktu, masih lama iblis. Kita tidak mencapai 8.000 tahun, bahkan tidak mencapai 800 tahun, bahkan mungkin yang hadir di majelis ini juga belum tentu ada yang usianya 80 tahun. Maka tidak ada yang bisa kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala kecuali rasa syukur kepada Allah atas hidayatul taufik yang Allah berikan kepada kita. Maka kita jangan jumawa. Mengapa yang beribu-ribu tahun pun beribadah tetapi kemudian congkak dan sombong, wastakbaru, dia menjadi sombong, maka ulaika ashabun nar, tempatnya adalah di api neraka, hum biha khalidun, kekal di dalamnya. Naudzubillah. Maka hadirin jamaah dan Allah Subhanahu wa taala, setelah Idul Fitri Allah memberikan kepada kita semester pendek, yaitu Dzulqa'dah. Kemudian akan menghadapi Dzulhijjah. 2 bulan ini adalah menjadi persiapan kita untuk menghadapi lagi Idul Adha. Kalau kemarin kita puasa amalan badanian, kalau kita qiyam Ramadan adalah fokus kepada amalan badanian, maka cita-citakan oleh kita di Idul Adha yang akan datang kita melaksanakan amalan malian, amal yang bersifat material kita keluarkan. Kalau mereka para hujjaj mungkin puluhan atau ratusan juta, kalau mereka yang melaksanakan umroh mungkin puluhan juta, tapi kita dengan melaksanakan ibadah kurban mungkin hanya di jutaan, mungkin 3 juta, mungkin 4 juta. Fluktuasi tersebut tidak bisa kita prediksi karena mungkin saat ini kita akan membeli hewan kurban yang mana. Hanya yang jelas kita melaksanakan optimalisasi setelah Idul Fitri bukan untuk sebuah kesombongan, tetapi dengan datangnya Idul Adha nanti, kalau kemarin kita puasa 1 bulan fokus kepada badanian, maka kita di Idul Adha fokus kepada malan. 1 hari saumnya, saum Arafah, kemudian kita melaksanakan Idul Adha, kita kurbankan sifat hewaniyah kita kurbankan sifat syaitoniyah kita, maka kita insya Allah menghadapi semester panjang Muharram, tahun baru Islam, Safar, kemudian Rabiul Awal, kemudian Rabiul Tsani, kemudian Jumadil Ula, kemudian Jumadil Tsaniyah, kemudian Rajab, kemudian Sya'ban, kemudian masuk lagi di bulan Ramadan. Maka persiapkan diri kita bukan untuk menjadi pongah, tetapi terus berada di dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kita senantiasa terus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi orang-orang yang senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ada satu doa yang diajarkan di mana ini hal yang sangat penting bagi kita. Allahumma ya Allah, inni a'udzubika min zawali ni'matika wa tahawuli afiyatika wa pujaati nikmatika wa jami'i sakhatika. Simak baik-baik oleh kita semuanya.
Mengapa anugerah hidayah bisa tercerabut dari dada kita kalau ada kesombongan di dalam jiwa? Kembali lagi kepada iblis yang mewujud menjadi setan laknatullah, dari rahim menjadi rajim. Dia mengatakan ketika Allah Subhanahu wa taala ini ja'ilun fil ardi khalifah, malaikat hanya bertanya karena penasaran, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Allah menjawab, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Selesai di situ malaikat. Tetapi setan tidak demikian. Bahkan Allah bertanya bukan karena kebodohan, tapi ingin menjadi pelajaran bagi manusia. Generasi setelah jin laknatullah tersebut, Allah di dalam surat Shad menyatakan, "Mamana atas juda." Apa yang mencegah engkau? Apa yang tidak membuat engkau bersujud kepada Adam padahal dia diciptakan melalui tanganku langsung? Jawabannya bukan merasa kagum kepada ciptaan Allah dan bersyukur atas anugerah hidayah, tetapi dia justru dengan pongahnya menyatakan, aku lebih baik daripada Adam. Ana khairun minhu. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Bukankah engkau ya Allah, engkau ciptakan aku dari neraka atau dari api, sementara Adam diciptakan dari tanah. Lihatlah tanah diinjak oleh manusia atau diinjak oleh makhluk-makhluk, bahkan mungkin oleh binatang juga mereka menumpahkan kotorannya. Jadi kalau manusia sudah sombong, manusia sudah pongah, bahkan Allah Subhanahu wa taala yang memerintah, ia tidak melakukannya. Aba, enggan, wastakbaro, dan dia sombong, wakana, dengan itu minal kafirin, dia menjadi sosok yang kafir. Na'udzubillah. Maka kita untuk senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ya Allah, inni, sesungguhnya aku a'udzu, memohon perlindungan, memohon pertolongan, min zawali ni'matika, dari sirnanya, hilangnya nikmat dari engkau. Apa nikmat terbaik bagi kita? Apa terbaik bagi manusia? Apa nikmat terbaik bagi Bani Adam? Tidak lain adalah nikmat iman dan Islam. Para muballigh, para ulama di muqaddimahnya sering menyatakan, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal Islam. Karena dengan Islam menjadi gerbang menuju surga, karena dengan iman kita menjadi ahli yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matika. Ya Allah, aku memohon perlindungan kepada Engkau dari sirnanya, hilangnya ni'matika, nikmat iman dan Islam, wa tahawuli, dan berubahnya dan berpindahnya, afiatika, dari sehat menjadi sakit. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari berubahnya dari taat kepada maksiat. Na'udzubillah wal iyadzubillah. Dadak sakala setan oge mangrebu-rebu tahun taat, tapi kemudian jadi maksiat. Mengapa? Istikbar, istaghna kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian ia dikutuk dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah wa tahawuli afiatika, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari dipindahkannya sehat menjadi sakit, dari mendapat hidayah jadi mendapat maksiat. Kemudian wa pujaati nikmatika, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari azab, dari kecelakaan, dari musibah yang datang tiba-tiba, datang sekonyong-konyong. Moal aya nu nyita-nyitakeun hayang perang, malah mungkin dia merasa menjadi pemenang. Dulu dia membombardir kepada warga Palestina, melakukan penganiayaan, kezaliman, pembunuhan, pemerkosaan, dan kezaliman-kezaliman yang lainnya. Ini tidak sedang memuji satu negara yang melawannya, karena kita pun harus waspada dengan pemahaman dan agamanya, yaitu kemudian mereka menjadi juga negara yang mendapat serangan.
dan mereka pun kelimpungan dan meradang betapa bom yang diluncurkan oleh negara tersebut membuat mereka kalang kabut. Biaya mereka lebih mahal dalam melakukan hal tersebut, karena melakukan sebuah ekspansi ke negara lain tentu harus ada transportasi, harus ada akomodasi yang luar biasa besarnya. Ini ingin diajarkan oleh khatib kepada diri sendiri dan kepada semuanya. Memperjuangkan yang hak itu perlu mengeluarkan tenaga, pikiran, dan dana. Tapi kita juga harus berpikir bahwa orang-orang yang ingin menghancurkan Islam pun mereka mengeluarkan tenaga, pikiran, dan dana yang lebih besar daripada perjuangan kita. Ibadah kurban yang sudah disebutkan mungkin 4 juta untuk konteks tahun ini, terlebih gede tibatan satu peluru yang dilontarkan, tidak lebih mahal daripada kapal tanker dan pesawat-pesawat yang hancur lebur ditembak oleh musuh. Ini mengajarkan kepada kita semuanya untuk terus berjuang, tetapi jangan merasa menjadi orang yang paling segalanya dari orang lain. Oleh karena itu kita terus berdoa, wa a'udzubika min jami'i sakhatika. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari segala bentuk kebencian-Mu, dari segala amal yang akan melahirkan murka-Mu. Kita hari ini menyempatkan diri untuk mungkin 30 menit khutbah, mungkin ngerasa kacongcai waktu jang neangan usaha untuk mencari harta kekayaan. Ingatlah, Jumatan ini pun kita sedang berjual beli dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan disesali. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kita sedang bertijarah dengan Allah Subhanahu wa taala. Setengah jam tentu hilang, tetapi harus diingat, perniagaan dengan Allah ini tunjikum min adzabin alim, akan menyelamatkan kita semua dari siksa yang memedihkan, dari siksa yang khalidun di api neraka. Maka kita harus menjadi manusia-manusia yang terus mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita terus mendapatkan hidayatut taufik, di akhirnya pun kita menjadi manusia-manusia yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ada 4 kriteria hamba tadi sudah dicontohkan, yaitu setan laknatullah yang berakhir menjadi su'ul khatimah. Maka tentu kita tidak memilih 3 di antaranya, tetapi kita ingin berada di posisi yang keempat dalam penyebutan khatib pada saat ini. Jadi marilah setelah Idul Fitri kemarin kita mengawali segala sesuatunya dengan benar-benar yang sesuai yang diharapkan. Mengapa? Kriteria pertama manusia ada yang su'ul bidayah dan su'ul khatimah. Apa arti su'ul bidayah? Permulaan gerakannya sudah memang buruk. Siapa contoh yang paling nyata? Adalah Abu Lahab, adalah Abu Jahal. Keduanya benar-benar membenci Nabi, tidak ridho kepada ketentuan ilahi Rabbi. Kahayang namanehna nu jadi nabi, tapi yang terpilih Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Rasul memproklamirkan diri, kul innama ana bashar mislukum yuha ilayya, kemudian menyatakan aku adalah nadhirun basyirun wa nadhirun, aku adalah pemberi kabar gembira dan memberi peringatan.
Apa yang dinyatakan oleh Abu Lahab? Tabban laka ya Muhammad alihadza jama'atana. Celaka engkau Muhammad, hanya untuk inikah kamu mengumpulkan kami? Rasul kaget. Nahabat mamang sorangan kalah ka anu ngutuk dan memberikan sumpah serapah. Dan kemudian Allah memberikan jawabannya. Kalau tadi Abu Lahab menyatakan tabban laka ya Muhammad sebatas itu, tapi Allah mengabadikannya di dalam Al-Quran dengan satu surat penuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Al-ayat. Celaka kedua tangan Abu Lahab. Tentu kita faham, tidak mungkin masuk neraka hanya tangannya saja. Ini adalah ungkapan min itlaqil juz wa iradatil kul. Disebutkan sebagian, yang dimaksud adalah seluruh tubuhnya sayasla naro, akan dimasukkan ke dalam neraka. Mengapa? Karena ma'aghna anhu, tidak ada artinya, tidak berguna, tidak bermanfaat. Apa? Maluhu, hartanya, wa ma kasaba, dan strategi-strategi untuk menghancurkan Islam. Ini iktibar bagi kita, menjadi pelajaran bagi kita. Jangan sampai hari ini kita juga termasuk yang yasudduna an sabilillah, menghalang-halangi agama Allah, menghalang-halangi agama Islam. Mengapa? Sudah ada contohnya yang su'ul bidayah, su'ul khatimah. Jelek di permulaan, jelek pula di akhir perjalanan kehidupannya, Abu Lahab. Kemudian yang kedua, husnul bidayah, su'ul khatimah. Tadi sudah disebutkan di awal. Jin ijajil, dia beribadah ribuan tahun lamanya, bersemangat. Pemuda lain bermain, pemuda lain menghabiskan masa mudanya dengan maksiat kepada Allah, tetapi dia beribadah. Husnul bidayah, tetapi su'ul khatimah. Apa yang membuat su'ul khatimah? Karena ia pongah, karena ia jumawa, karena ia merasa paling berkuasa, padahal yang dihadapinya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, su'ul bidayah, husnul khotimah. Jangan dicita-citakan, karena tidak semua orang mendapatkannya. Siapa? Abu Sufyan. Dia membenci Nabi, memerangi Nabi, tetapi Allah menakdirkan ia untuk menjadi sahabat Nabi dan ia masuk Islam. Siapa yang masuk ke rumahnya Abu Sufyan selamat. Siapa yang masuk ke Masjidil Haram selamat. Dalam Futuh Makkah tersebut, Allah memberikan kemuliaan kepada Abu Sufyan, dan di ujung hari kehidupannya ia menjadi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Arek goreng heula we kalakuan geus kolot arek melakukan pertobatan, jangan dicita-citakan. Siapa yang tahu umur? Tidak ada yang tahu. Bisi isuk pageto justru urang mages antunkeun alam dunia. Maka harus dicita-citakan. Yang keempat apa? Husnul bidayah, husnul khatimah. Permulaan perjalanan kita baik ada dalam hidayah, dan di akhir pun kita menjadi orang yang husnul khatimah. Sebagaimana doa yang mungkin diajarkan, tapi bukan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dari para ulama. Allahumma khtim lana bil islami, wakhtim lana bil imani, wakhtim lana bi husnil khatimah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wala takhtim alaina bisuil khatimah. Yang lebih pasti di dalam kitab suci, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Doa-doa itu sekalipun menyatukan dengan khutbah, tetapi itulah pinta kita ingin termasuk yang husnul bidayah dan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang disampaikan. Mudah-mudahan kita di kedepan bisa melaksanakan kurban, dan kita adalah orang-orang yang dikumpulkan di Jannatul Na'im. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.